Rutan kelas 1 Bandung berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang terlarang narkoba. Upaya penyelundupan dilakukan oleh seorang pengunjung yang hendak membesuk warga binaan. Aksi petugas rutan kelas 1 Bandung membongkar bungkusan hitam misterius yang diduga narkoba terekam video amatir. Dalam bungkusan ditemukan sekitar 20 bungkus sabu yang sudah dibungkus rapi dalam kemasan kecil, beberapa butir obat terlarang, dan 1 bungkus tembakau sintetis. Barang tersebut diselundupkan seorang pengunjung untuk warga binaan saat kunjungan. Penyelundupan diketahui setelah petugas mencurigai seorang pengunjung berinisial W mengunjungi seorang warga binaan berinisial A. Pelaku sebelumnya sudah dicurigai petugas dan telah diawasi ketat selama 1 bulan setiap dirinya mengunjungi A. Kejadian itu ada di Rutan 1 Bandung. Kejadian penyelundupan itu sekira pengunjung di pukul 10 di sesi kedua. Saat ini warga binaan yang menerima narkoba tersebut sudah ditangani langsung pihak rutan. Sementara pelaku pembawa narkoba telah diserahkan ke Polrestabes Bandung. Dari Kota Bandung, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Diduga mengalami remblong, truk pengangkut beras menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Lintas Barat Sumatera, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Akibat kecelakaan, 7 orang mengalami luka-luka dan sejumlah kendaraan rusak. Sebuah truk bermuatan beras seberat 30 ton menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Lintas Barat Sumatera, Kecamatan Angkola Barat, Tapanuli Selatan. Beberapa orang korban tergeletak di jalan, 1 orang terhimpit di kabin truk. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan beras melintas dari arah kota Padang Sidimpuan menuju Sibolga, Tapanuli Tengah untuk mengantar beras seberat 30 ton. Saat melewati jalan menurun, truk diduga mengalami remblong dan menabrak 1 minibus di depannya. Lalu truk menabrak pikap yang membawa sejumlah orang yang terparkir di pinggir jalan. Akibatnya 7 penumpang pikap terluka. Setelah itu truk menabrak pembatas jembatan hingga akhirnya terbalik dan menutup sebagian ruas jalan. Tronton Hino ya, yang diduga remblong menabrak mobil Avanza ya, yang datang dari arah bersamaan, sehingga mobil Avanza terhimpit menimpa rumah warga, kemudian truk Hino terguling menyerempet mobil pickup yang berada di depannya. Akibat kecelakaan, beberapa kendaraan dan 1 rumah warga alami kerusakan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Diduga menggelapkan uang ratusan nasabah yang nilainya mencapai miliaran rupiah, kantor lembaga keuangan mikro berbasis syariah atau koperasi di Anyer, Serang, Banten disegel oleh polisi. Ratusan warga yang merupakan nasabah turut mengawal penyegelan kantor lembaga keuangan mikro berbasis yang dilakukan petugas kepolisian dari Ditreskrimum Polda Banten. Sejumlah nasabah sempat emosi saat para pegawai keluar dari kantor koperasi yang terletak di Anyer, Serang. Penyegelan ini merupakan tindak lanjut dari laporan atas dugaan penggelapan uang milik ratusan nasabah senilai lebih dari 9,1 miliar rupiah yang disimpan dalam bentuk deposito dan tidak bisa dicairkan saat akan diambil oleh nasabah. Sebelumnya, nasabah diiming-imingi mendapat keuntungan 1% per bulan dari uang yang didepositokan. Namun kenyataannya nasabah tidak bisa mencairkan uangnya. Jadi masyarakat di bulan keberapa tiba-tiba mandek untuk mengambil uang itu susah. Bahkan nabungnya itu ada yang sampai ratusan juta, Pak. Ada yang 500 juta, bahkan ada yang 1 miliar lebih. Para nasabah yang menjadi korban berharap keadilan harus ditegakkan dan mendapatkan kembali hak-haknya.
Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat membeli oli kendaraan di sembarang tempat. Polisi berhasil membongkar sindikat pemalsuan oli di Kembangan, Jakarta Barat. Kawanan sindikat telah beroperasi sejak 5 tahun lalu dengan keuntungan mencapai miliaran rupiah. Empat orang tersangka sindikat oli palsu ini diamankan unit Krimsus Polres Metro Jakarta Barat. Mereka ditangkap di rumah produksi oli palsu wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Sejumlah barang bukti label dan oli bekas serta mesin pembuat botol turut diamankan. Sindikat pemalsu oli mesin kendaraan sepeda motor dan mobil ini beroperasi sejak 5 tahun lalu dengan keuntungan mencapai lebih dari 3 miliar rupiah. Mereka meracik oli palsu ini menggunakan oli bekas yang dicampur parafin lalu dikemas menggunakan merek ternama. Para pelaku melakukan produksi dan perdagangan produk oli mobil dengan bahan oli bekas yang sudah dilakukan penyaringan secara manual maupun secara elektronik, kemudian dicampur dengan cairan parafin. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah kemasan oli yang diberi merek. Keempat tersangka dijerat pasal berlapis dengan hukuman lebih dari 10 tahun penjara dan denda hingga miliaran rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Tempat perakitan ponsel ilegal digerebek polisi di Ruko Green Court, Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam seminggu, para pelaku merakit 5.000 ponsel dengan merekondisi perangkat rusak menggunakan suku cadang dari Cina. Petugas mengungkap sindikat penjualan dan pemalsuan ponsel di ruko 3 lantai di perumahan Green Court Cengkareng. Kasus ini terbongkar berawal dari keluhan masyarakat yang membeli ponsel merek terkenal dengan harga murah secara online. Dari hasil pemeriksaan, sindikat ini sudah 2 tahun merakit ponsel ilegal. Mereka menggunakan suku cadang ponsel rusak asal Cina yang diimpor melalui sebuah perusahaan di Batam, Kepulauan Riau. Dalam seminggu, mereka mampu memproduksi 5.100 ponsel rekondisi berbagai merek. Yang dilakukan oleh pedagang ini yaitu melakukan impor secara ilegal, kemudian merakit handphone dengan bahan rekondisi ya. Jadi sebenarnya itu banyak barang-barang bekas ya. Selain ponsel yang sudah siap jual, dari dalam ruko ini juga ditemukan aksesoris lainnya. Total kerugian negara akibat praktik penjualan ponsel palsu dari lokasi ini mencapai 12 miliar rupiah. Di Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Diduga mabuk, pengemudi mobil Jeep nyaris dihakimi pengguna jalan usai memukul sopir truk kontainer di ruas Jalan Daan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu dini hari. Diduga insiden tersebut dipicu oleh saling berebut jalan dan nyaris bersenggolan antar keduanya. Hiruk-pikuk terjadi saat pengguna jalan menghadang mobil Jeep di Jalan Daan Mogot Cengkareng. Pengemudi mobil ini berusaha kabur usai memukul sopir truk kontainer. Warga tersulut emosi lantaran pengemudi mobil tidak mau turun dari kendaraannya. Sejumlah pengguna jalan nyaris menghakimi pengemudi mobil Jeep. Insiden ini berawal saat mobil Jeep dan truk kontainer melaju dari arah berlawanan, saling berebut jalan hingga nyaris bersenggolan. Pengemudi mobil Jeep yang diduga dalam pengaruh miras memukul sopir truk kontainer. Guna menghindari amuk massa, pengemudi mobil Jeep diamankan ke kantor polisi terdekat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.